أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pusaka, masih pada semangat kan ya? Jumpa lagi di acara Ramadan kita, talk show Ramadan kita, Selasa SMA Pusaka. Oke, karena masih pada semangat semua nih, langsung aja kita panggilkan narasumber kita yang ganteng-ganteng nih dua-duanya ya. Bapak-bapak berpeci putih, silakan masuk. Oke, bapak-bapak sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Ini kayaknya bapak yang MC kemarin ya? Iya, biasa dari sampingan. Iya. Oke, alhamdulillah ya, pada sehat semua. Di kesempatan kali ini nih Pak, kan suka ada istilah nih, sering banget nih kita dengar ya, rahmatan lil alamin gitu ya. Betul. Rahmatan lil alamin. Apalagi di bulan Ramadan nih, sering banget nih. Kira-kira artinya apa sih, maknanya tuh apa sih gitu ya? Mungkin boleh dari Pak siapa dulu nih? Tri dulu. Bapak Tri, belum kenalan, saya lupa Pak. Ya ini Bapak Tri Sutrisna ya, beliau adalah guru geografi di SMA Pusaka Nusantara 2 Bekasi. Ya ini ada Bapak Joko Nugroho MPSI, beliau adalah guru BK gitu ya. Langsung disambung yang tadi ya Pak ya, rahmatan lil alamin. Silahkan Bapak Tri. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita masih dapat bermuajah kembali ya, meskipun secara online, secara melalui udara ya, tapi mudah-mudahan tidak mengulangi dari isi materi kita yang mengenai Islam rahmatan lil alamin. Mungkin dewasa ini ya, ini menjadi suatu hal yang isu-isu yang sangat luar biasa di masa ini ya, suka dikaitkan dengan ada kalimat Islam radikalisme, atau saya suka mengistilahkannya itu fobia terhadap umat Islam gitu. Fobia umat Islam. Iya, jadi seolah-olah kayaknya kalau dengar Islam itu identik dengan teroris ya. Dengar kata Islam kemudian identik dengan radikalisme ya gitu. Padahal sebenarnya ya Allah menciptakan bumi ini ya itu bukan dengan percuma Bu ya, bukan dengan percuma, tapi Allah ciptakan bumi ini buat manusia. Nah, untuk mengolah bumi yang begitu besarnya ini karena saya geografi jadi ngomongin bumi nih kan ya. Karena bumi yang begitu luar biasa besarnya ini ya, maka butuh pedoman Bu ya, butuh petunjuk ya, butuh aturan agar bumi yang besar ini serta dihuni dengan orang banyak ini dapat mensejahterakan semua manusia yang hidup di muka bumi ini. Semua makhluk. Iya, semua makhluk yang di muka bumi ini. Nah, ini makanya butuh petunjuk ya, bagaimana seperti kita bernegara saja kan kita butuh undang-undang dasar. Ya, kita berumah tangga ya, kalian sebagai anak ya pasti bapak ibu kalian punya aturan di rumah. Ya kan? Maka aturan dibuat sama orang tua kan tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kehidupan berumah tangga keluarga kalian itu dapat terjalin secara harmonis. Itu kan, nggak antara adik dengan kakak berantem, nggak begitu kan? Maka dibuatlah sebuah aturan. Nah, begitu juga dengan bumi ini gitu. Kenapa Allah ciptakan bumi ini? Maka Allah ciptakan juga petunjuk. Ya, nah petunjuk ini yaitu adalah agama, ya, tuntunan. Ya, karena kalau nggak ada agama, maka saya yakin bumi ini udah hancur. Ya gitu. Maka butuh tuntunan. Ini sesuai dengan Quran surat Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Ya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad ya melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, sebenarnya
ajaran agama itu sudah ada sejak Bani Adam, zaman Nabi Adam ya. Cuman istilahnya kalau di zaman Nabi Adam itu agama namanya tauhid ya. Ya jadi mereka hanya percaya kepada Tuhan, dan caranya pun berbeda-beda ya. Cara beribadahnya pun berbeda-beda Bu ya. Nah, akhirnya disempurnakanlah melalui Nabi Muhammad ini, yaitu dengan ajaran yang sempurna, yaitu ajaran Islam ya. Jadi Nabi Muhammad itu datang ke diutus ke muka bumi ini membawa Islam ya. Membawa Islam ini bukan untuk mensejahterakan atau mengatur umat Islam saja, bukan. Tapi Nabi Muhammad datang ke muka bumi ini membawa ajaran Islam tadi yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Anbiya adalah untuk memberikan rahmat ya, memberikan kasih sayang, bukan hanya untuk umat Islam, tapi rahmatan lil alamin ya. Lil alamin itu artinya untuk seluruh semesta alam. Semesta alam, bukan hanya manusia, bukan hanya hewan ya, bukan hanya tumbuhan, tapi seluruh alam semesta ini. Makanya itu Islam itu sebenarnya bukan bukan perusak ya, tapi justru memberikan rahmat. Karena di ajaran agama Islam itu tidak ada satu ajaran pun yang merusak gitu atau yang memecah belah, nggak ada. Ini saya ada contoh ya, ini contoh di Quran Surat Al-An'am, ini langsung saja artinya ya. Ini di ayat ke-108, ini berkaitan dengan perbedaan agama ya. Di Islam pun menghargai perbedaan agama. Di sini dalam Surat Al-An'am artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah ya, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Jadi sampai segitunya gitu Islam mengatur ya. Kita umat Islam percaya dengan Allah, tapi tidak boleh mengejek Tuhan orang lain ya. Gitu. Saking Islam itu universal ya, saking universal, saking berkasih sayang gitu. Nah, kalau dari Pak Joko nih gimana nih? Kalau saya baca-baca nih Pak Joko, rahmat itu kan artinya lembut gitu ya, secara bahasa artinya lembut. Berarti kan Islam itu penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang ya Pak Joko ya. Terus gimana tuh kalau banyak yang anak-anak muda ini kan suka kena doktrin gitu-gitu ya, kan jadi menyimpang dari agama Islam yang lembut dan penuh kasih sayang itu Pak Joko. Seperti yang disampaikan Pak Tri, Islam rahmatil alamin itu untuk rahmat seluruh alam semesta ya. Jadi sebelumnya kita, kalau Bu Ica bilang bagaimana anak-anak agar tidak terdoktrin ya. Coba kita lihat flashback ke sejarah masa lalu. Rasulullah menerapkan Islam itu menjadi rahmatan lil alamin itu terhadap musuh-musuhnya. Nah, contohnya dulu ketika Rasulullah pada saat penaklukan Mekah ya, Mekah, Rasulullah menyebutkan ada beberapa nama yang wajib dibunuh ya, karena dia musuh-musuh Allah. Tapi ternyata Rasulullah memaafkan beberapa dari nama-nama yang disebutkan. Contohnya kayak Ikrimah jadi sahabat Rasulullah setelah Fathul Makkah itu, dan bahkan si Ikrimah itu menjadi orang yang syahid dalam perang bersama Romawi, menaklukkan Romawi pada masa Abu Bakar sampai Umar ya kan. Dan Ikrimah sendiri menyampaikan kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang lebih senior, kalau dia tidak masuk Islam, dunia ini tidak akan seindah sekarang. Berarti gitu. Sangat indah Islam itu ya. Iya. Jadi kan kalau menurut Ikrimah, Islam itu benar-benar rahmatin lil alamin, membawa keberkahan, membawa rahmat untuk semuanya. Ya, alam semestanya. Jadi Islam itu menyebar ke seluruh dunia itu karena rahmatan lil alamin, karena ada rasa kasih sayang ya katanya. Betul. Ada kayak bilang Bu Ica, kelembutan. Nah, bagaimana kalau misalnya kita membentengi biar orang-orang itu tidak terdoktrin? Kita lihat orang lain ya, lihat sejarahnya dulu. Yang tadinya menyimpang, tiba-tiba dia bisa menerima rahmatnya Allah gitu kan, rahmatnya Islam. Bagaimana? Jadi anak-anak muda sekarang harusnya melihat sejarah Islam dulu ya, melihat sejarah Islam, pelajari sejarah Islam,
yang rahmatil alamin itu seperti apa gitu. Jangan hanya mendengar dari orang yang tidak paham rahmat Islam itu seperti apa gitu. Iya, tak kenal maka tak sayang. Iya. Jadi kita harus kenal sama Islam rahmatan lil alamin Iya. dulu supaya kita bisa lebih menyayangi agama kita dan menyayangi sesama Iya, gitu ya. karena ternyata Islam itu kan yang tadi Pak Tri bilang mengatur semua kehidupan seluk-beluk makhluk hidup yang ada di bumi atau di alam semesta ini, bukan di bumi aja Iya, Pak Tri, betul. sampai Sampai ke alam semesta. alam semesta Luar biasa gitu. sekali ya Islam itu ya. Lalu untuk bulan puasa ini nih Pak ya, kaitannya sama tadi kan kelembutan Islam mungkin bisa ditunjukkan dari beberapa sikap atau kegiatan kita di bulan Ramadan nih Pak. Contoh, Kira-kira apa tuh contohnya? contoh kelembutan ya dalam Iya. implementasi berarti Iya, ya. implementasinya. Di bulan Ramadan itu kelembutan itu bisa terhadap sama orang tua. Sama orang Ya kan? tua. Di bulan Ramadan itu ya Pak Tri ya, Iya. lebih menyayangi orang tua, patuh sama orang tua, atau sama orang lain yang membutuhkan, ya kan? Betul. Sekarang ada namanya berbagi takjil, tapi menurut saya berbagi takjil itu nggak terlalu bermanfaat ya. Lebih baik kita langsung tujuannya ke orang itu, misalnya kan zakat ya. Iya. Zakat Nah, kita memberikan zakat ya zakat. dilaksanakan Iya di tadi bulan Ramadan ya, Pak, ya? iya. Nanti zakat pun ada penjelasannya di mungkin ada Di di materi selanjutnya ya. Tapi itu dia lebih mengenai itu kita kalau untuk mendekatkan diri kita untuk mendapat rahmatil alamin, kita melakukan banyak-banyak ibadah ya Pak Betul, ya betul. di bulan Banyak ini. ibadah. Apalagi sekarang 10 malam-malam ganjil ya, malam-malam ganjil terakhir kita harus meraih rahmatil alamin itu bagaimana ya itu banyak-banyak kok. Mungkin Banyak hatam ibadah, hatam Quran Iya. ya kan. Terus sedekah, berbakti sama orang tua dan sebagainya. Mungkin Iya. Pak Tri bisa menambahkan. Jadi gini selain konsepnya Bu Ica ya, untuk mendapatkan Islam rahmatan lil alamin ya buat anak-anakku sekalian yang ada berada di rumah ya. Jadi dalam mempelajari Islam itu jangan hanya cuma sekedar ya, apalagi cuma baca-baca Google dan sebagainya gitu tanpa kita mendatangkan ahli ilmunya gitu. Karena Islam itu nggak sempit, Islam itu sangatlah luas gitu. Karena Islam itu mengatur seluruh kehidupan. Ya makanya kalau cuma hanya sekedar membaca tanpa bertanya kembali gitu, takut khawatir menjadi sesat. Nah itu terkadang kala yang apa yang kita bilang ya terorisme lah gitu ya, membunuh sesama Katanya manusia jihad gitu, gitu katanya ya. jihad lah, bahasa jihad gitu. Padahal jihad sesungguhnya tidak seperti itu. Bahkan dalam perang sendiri Islam Bu Ica ya, dalam perang Islam sendiri itu umat Islam itu ketika berperang itu dilarang membunuh ketika Hawa dalam nafsu. keadaan hawa nafsu. Sampai segitunya umat Islam. Jadi kalau kita perang itu ada hawa nafsu dalam diri, itu lebih baik mundur dari peperangan. Yang menenangkan diri dulu baru berperang lagi. Jadi sampai segitunya. Memang kita dilakukan seperti itu. Jadi pembunuhan itu bukan terjadi karena atas hawa nafsu, tapi karena melindungi diri gitu kan. Bahkan untuk penaklukan bahkan penaklukan Romawi pun, penaklukan Kaisar Persia pun itu nggak langsung perang. Bahkan Rasulullah itu mengirim surat terlebih dahulu ya ke kerajaan Romawi, ke kerajaan Persia, itu mengirimkan surat ya, pesan damai isinya semuanya, pesan damai iya, pesan damai dan mendoakan, malah mendoakan gitu. Jadi nggak ada sama sekali ya setitik pun menurut saya dalam Islam itu yang merusak gitu. Makanya anak-anakku sekalian saya berpesan yang ada di rumah sana ya benar-benar hati-hati ya dalam ngaji, dalam belajar hati sekali ya. Usaha ya kalau bisa jangan hanya berpandangan pada satu guru ya Pak Joko ya, banyak-banyaklah guru ya supaya ada pembanding. Bahkan Ya, saya pernah ada dengar pembanding. ada riwayatnya gini Pak. Iya, Ada sahabat Rasulullah dulu pada saat perang apa, dia karena takut kalah, dia akhirnya bunuh diri. Dan Iya. kata Rasulullah, sahabat dia itu pasti masuk neraka karena dia nggak menyanyiakan hidupnya dia gitu yang diberikan sama Allah. Betul. Padahal kan Sayang hidupnya dia sekali ya. rahmatan alamin Alamin. karena dia masuk Islam ya kan. Padahal nikmat sehat itu justru memang Iya. rahmat juga Iya, buat kita rahmat. gitu ya Pak Betul, ya. betul. Tapi dia malah tidak memanfaatkan, menyanyiakan, menyanyiakannya. kesempatan yang diberikan Allah termasuk kayak yang bom bunuh diri itu udah pasti Iya. dia Udah pasti. menyanyiakan Iya. rahmatan Betul, betul. alamin. Jadi dia pasti Iya, masuk neraka lah. Benar. Jadi buat semuanya nih, untuk Islam sebagai rahmatan lil alamin itu adalah Islam yang penuh dengan kelembutan, penuh dengan rahmat untuk seluruh alam semesta. Jadi kalau misalnya ada yang mengajak itu mendoktrin kalian untuk
katanya berjihad, Iya. tapi dengan cara yang salah, itu harus dengan menyimpang dari kelembutan-kelembutan Islam, itu pasti dipastikan itu bukan Bukan Islam Islam. rahmatan lil alamin Betul. gitu. Baik, terima kasih bapak-bapak Ya, sama-sama, berpeci putih, sama-sama. Bapak Tri dan Bapak Joko atas ilmu yang disampaikan. Sangat bermanfaat sekali ya di masa seperti ini, apalagi untuk kalangan-kalangan anak-anak SMA, anak muda gitu Betul, ya betul, Pak ya. betul. Mungkin kita nanti bisa diskusi di lain waktu lagi ya Pak ya. Ya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Serasa baik. Ya, terima kasih Bu Ica. Sebentar.